Ia datang ke kediaman Kim saat hari sudah gelap. Ia telah menunggu beberapa saat, namun Kim Tae-hyung tak juga menunjukkan batang hidungnya, meskipun waktu sudah berlalu hampir selama 2 jam. Kemana saja manusia bernama Kim Tae-hyung ini? Mengapa lama sekali? Gerutu Yen mulai tak sabar. Jika sedang terburu-buru, Anda boleh langsung meninggalkan tempat ini, balas salah satu bodyguard yang berjaga di depan pintu ruang kerja Tae-hyung. Yen hanya mendengus kesal tanpa minat untuk menjawab. Setengah jam kemudian, dia sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan. Kedua mata Yen masih sibuk menjelajahi ruangan itu ketika seseorang tampak keluar melalui sebuah tangga tak jauh di sana. Anda yang bernama Kim Tae-hyung, tanya Yen begitu mereka saling bertatap mata. Nih, silakan duduk, balas Tae-hyung mempersilakan. Siapa namamu? Shin Yen. Baiklah Nona Shin. Apa tujuanmu datang kemari? Yen sebenarnya cukup terganggu dengan penampilan lelaki itu yang hanya memakai bedrobe dengan belahan dada rendah dan rambut yang masih setengah basah. Tae-hyung dengan santai duduk di kursi kerjanya sembari mengisap cerutunya. Asistenku bilang kau hendak menjual sesuatu. Iya benar. Barang apa itu? Yen kemudian menyodorkan beberapa foto di hadapan Tae-hyung. Sebuah kedai di daerah pinggiran kota. Tae-hyung mengangguk mempertimbangkan. Berapa harga yang kau tawarkan? Tanyanya. 150 juta won, balas Yen tanpa ragu. Tae-hyung sudah menaikkan alisnya di sana. Terlalu mahal, lagi pula letaknya tidak strategis, tolaknya. Kau bisa survei lokasi terlebih dahulu, tapi tolong lakukan secepatnya, pinta Yen. 15 juta won, aku hanya bisa membelinya dengan harga itu, ucap Tae-hyung. 15 juta won tidak bisa, itu terlalu murah. Kalau begitu silakan keluar dari sini, balas Tae-hyung santai. Tapi bagaimana dengan, kita tidak menemukan kesepakatan Nona Shin, setelah Tae-hyung. Lain kali berikan harga yang lebih masuk akal. Kedai tua seperti itu bahkan jika lokasinya berada di tengah kota, harganya tidak akan mencapai 150 juta won. 15 juta won atau tidak sama sekali, tawar Tae-hyung sekali lagi. Tolong naikkan harganya, aku sangat membutuhkan uang, mohon Yen. Baiklah, kesempatan terakhir, 20 juta won. Jika kau masih meminta lebih, aku tidak bisa. Yen menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, 20 juta won. Tapi bisakah kau meminjamkan 130 juta won padaku? Memang tidak jarang orang yang melakukan transaksi denganku akan meminjam uang seperti yang tengah kau lakukan saat ini. Tapi Nona Shin, uang yang mereka pinjam tidak lebih banyak jumlahnya daripada harga barang yang mereka jual. Tapi aku butuh uang, Komami Yen gusar. Sama aku juga butuh uang, semua orang butuh uang, tidak hanya kau. Tae-hyung menanggapi ucapan Yen dengan santai, sembari menyesap ratuinnya. Yen sudah menatap Tae-hyung lekat-lekat di sana. Kalau begitu aku akan menjual yang lain padamu, untuk bisa mendapatkan 130 juta won. Tae-hyung mengangguk setuju. Barang apa yang hendak kau jual? Tanyanya penasaran. Tubuhku. Tae-hyung menatap Yen dengan raut terkejut yang kemudian berubah menjadi serius. Apa di matamu aku ini terlihat seperti seseorang yang hobi bermain dengan sembarangan wanita? Tidak ada kesan terintimidasi yang Yen perlihatkan. Gadis itu justru balas menatap Tae-hyung sama seriusnya. Tidak ada lagi yang bisa aku jual selain tubuhku. Keluar dari sini, aku tidak minat. Balas Tae-hyung sudah buang muka. Tolong aku sekali ini saja, aku tidak tahu harus lari kemana lagi. Aku tidak punya siapa-siapa. Yen sudah memohon. Tae-hyung menghela nafas di sana. Apa sebenarnya yang tujuan awalmu? Dan menjual kedai hanyalah alasan semata. Ini adalah hal yang paling Tae-hyung benci, ketika seseorang mengemis padanya dengan dalih sangat membutuhkan uang. Untuk apa uang sebanyak itu? Tanyanya. Biaya operasi suamiku yang baru saja mengalami kecelakaan. Jawab Yen. Kau bahkan tega mengkhianati suamimu? Tae-hyung sudah berekspresi heran. Aku terpaksa, aku memilih pelan. Dia pasti akan sangat kecewa padamu. Dia akan memaafkanku karena dia sangat mencintaiku. Kau yakin? Ian terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Aku yakin. Tae-hyung sudah menunjukkan senyum tak percayanya. Kalau begitu, mari buktikan. Lelaki itu berjalan mendekati Yen dengan cepat. Ia meraih dagu Yen dengan sedikit kasar, memaksa gadis itu untuk menatapnya. Aku bahkan tidak tahu jika kau berbohong tentang keadaan suamimu itu, karena seseorang yang benar-benar mencintai suaminya tidak akan pernah mampu untuk berkhianat, baik itu secara sengaja maupun tidak, ucap Tae-hyung. Jika dia merasa dikhianati dan kecewa kemudian memutuskan untuk pergi dariku, tidak masalah. Untuk saat ini, aku hanya ingin melihatnya tetap hidup, balas Yen tak gentar. Kalau begitu jangan menolak apapun itu keinginanku. Jika tak mau penawaranmu ini aku batalkan. Perlakukan aku sama seperti saat kau memuaskan suamimu, tidak Tae-hyung. Kemudian renungkan sendiri bagaimana rasanya telah mengkhianati orang yang kau cintai. Lanjutnya.
Yang Taehyung bisa rasakan dengan jelas adalah gadis itu terlalu memaksakan diri. Dia menggoda Taehyung namun gestur tubuhnya yang bergetar ketakutan terlihat jelas dan ketara saat mereka melakukan. Setelah itu usai, Taehyung menggendong tubuh gadis itu untuk pindah ke sofa besar tak jauh di sana. Alih-alih terus melakukan pemanasan di atas kursi sempit. Dasar amatir, ejek Taehyung namun tetap tergoda. Kalau begitu tunjukkan padaku bagaimana cara yang benar untuk melakukannya, tantang Yen. Sikap Yen yang menurut Taehyung hanya besar mulut itu, nyatanya bisa menimbulkan rasa penasaran lagi itu hingga tak ingin menghentikan kegiatan mereka saat ini. Tangan nakal Taehyung mulai menyusup di belakang tubuh Yen, membuka resleting gaun yang Yen kenakan, dan kemudian merayaknya hingga terlepas dari tubuh gadis itu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di posisi yang tidak seharusnya. Yen di bawah kungkungan Taehyung hanya bisa mengalihkan pandangannya saat lelaki itu mulai bergerak secara perlahan, mulai memasuki dirinya di sana. Yen menjerit keras saat rasa sakit itu mulai menjalar di bagian bawah tubuhnya. Taehyung menyadari hal itu. Ada satu zona yang terasa menahan miliknya untuk masuk lebih dalam. Namun karena sudah dikuasai oleh nafsu, lelaki itu memilih untuk bersikap egois demi mengejar kepuasannya sendiri. Kuku panjang gadis itu mencengkram lengan kekar Taehyung dengan kuat. Wajahnya telah memucat dan bibirnya bergetar merintih sakit sembari meminta Taehyung untuk berhenti. Rileks saja Nona Shin, gumam Taehyung dengan nafas memburu tanpa mengurangi tempo gerakannya. Lelaki itu kembali meraup yang sudah tampak membengkak. Setelah Taehyung mendapatkan pelepasannya, dia bisa menemukan miliknya satu menetes di atas permukaan sofa bercampur dengan darah segar. Sementara Shin Yen sudah hampir kehilangan kesadarannya. Kau masih, seru Taehyung tidak percaya. Jika dia adalah yang pertama, padahal tadinya Taehyung pikir gadis itu hanya terlalu sempit. Taehyung menyodorkan sebuah amplop tebal berisi uang yang Yen inginkan. Yen masih berdiam di sana, duduk di sofa dengan balutan selimut tebal yang membungkus tubuh bolosnya. Dia bisa merasakan perasaan menggigil di sekujur tubuhnya akibat dari rasa bersalah terhadap Yoongi. Yeon sudah menyiapkan pakaian ganti untukmu. Kau bisa membersihkan dirimu di sana. Taehyung menunjuk sebuah pintu. Dia sendiri sudah terlihat rapi dengan setelan jasnya setelah pamit membersihkan diri setengah jam yang lalu. Jika sudah merasa lebih baik, kau bisa pergi dari sini. Lanjut Taehyung, aku akan pergi sekarang karena ada urusan. Lelaki itu melangkah pergi meninggalkan Yen sendirian di ruangan yang terasa sunyi itu. Tak lama kemudian, tangis Yen pecah, meluapkan semuanya di sana. Taehyung bisa mendengarnya di sela pintu yang belum tertutup dengan sempurna, namun kemudian memilih untuk mengabaikannya dan terus berjalan meninggalkan kediamannya. Yen membiarkan air dingin dari shower mengguyur tubuhnya yang terasa sakit hampir secara keseluruhan. Namun yang paling terasa sakit untuk saat ini adalah perasaannya, karena terpaksa mengkhianati suaminya yang sangat ia cintai. Yen menatap pantulan dirinya dari sebuah cermin di dalam kamar mandi kediaman Kim. Wajah gadis itu terlihat sembab. Seharusnya tidak boleh begini. Bagaimana jika tiba-tiba Yoongi terbangun, kemudian menemukan keadaan istrinya yang seperti ini? Dia pasti akan merasa sedih sekali. Yen beranjak pergi meninggalkan kediaman Kim setelah mencoba untuk kembali tegar. Malam ini juga, Yoongi bisa segera dioperasi. Operasi itu berjalan selama 8 jam. Meskipun operasinya telah berjalan dengan lancar, namun dokter belum bisa memastikan kapan lelaki itu akan terbangun. Kencan opa, kau pasti masih merasa lelah kan? Istirahat saja dulu, dan kembalilah saat keadaanmu sudah benar-benar membaik. Aku selalu ada di sini, di sisimu. Bisik Yen. Gadis itu terus menggenggam tangan sosok suaminya yang masih setia memejamkan kedua matanya dengan berbagai alat medis penunjang hidup yang menempel di tubuhnya. Ya mana, tolong selidiki latar belakang Nona Shin secara mental. Aku mau berkasnya sudah ada di mejaku malam ini juga. Apa kau sanggup untuk melakukannya? Tita Taehyung kepada asistennya tersebut saat dia pulang ke kediaman Kim ketika hari sudah menjelang siang. Nih Tuan Kim, balas Yeon patuh. Bicara soal Nona Shin, pagi tadi dia datang kemari. Taehyung segera mengernyit heran. Ada urusan apa? Nona Shin mengembalikan kelebihan uang yang Anda berikan. Kesepakatan awal hanya 150 juta won, tapi dia menerima 250 juta won, jelas Yeon. Padahal Taehyung sengaja melebihi uang tersebut karena ingin memberi sedikit bantuan pada Yeon yang terus mengeluh, mengatakan jika dia butuh uang.
Taehyung juga merasa bersalah telah menjadi yang pertama di saat gadis itu bahkan telah memiliki seorang suami. Dia gadis yang unik, gumam Taehyung lirih. Malam harinya, berkas yang berisi latar belakang Shin Ye-en telah berada di atas meja kerja Taehyung. Lelaki itu membacanya dengan seksama sembari menikmati segelas wine-nya. Jadi dia putri tunggal dari pebisnis Shin, ucap Taehyung antara percaya dan tidak percaya. Bukankah gadis ini yang hendak dijodohkan denganku? Ini Tuan Kim, balas Yewon. Pantas saja aku bisa merasakan ada yang berbeda darinya. Bagaimana bisa dia berada dengan hidup susah seperti ini? Bahkan uang sebesar 150 juta won saja dia tak mampu. Itu salah satu bentuk hukuman dari Tuan Shin karena Nona Shin Ye-en nekat menikah dengan seseorang dari kalangan biasa, jelas Yewon. Tentu saja si tua pendendam Shin itu tak akan pernah melepaskannya sampai kapanpun. Tanpa Taehyung yang sebenarnya sudah sangat paham dengan karakteristik Shin Jungwon. Yewon. Ya Tuan Kim, apa menurutmu salah jika seorang tuan putri jatuh cinta pada seorang rakyat jelata? Tanya Taehyung. Yewon menggeleng tanpa ragu-ragu. Bagi saya cinta bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa terkecuali. Memang benar seperti itu kan? Buktinya apa dan omaku bisa hidup bahagia meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Batalkan seluruh jadwalku malam ini. Ada urusan lain yang harus aku selesaikan. Tita Taehyung yang segera disanggupi oleh Yewon. Apa yang kau lakukan di sini? Yan merasa terkejut saat melihat kedatangan Taehyung di kamar rawat inap Yoongi malam ini. Dan dari mana kau tahu jika aku ada di sini? Itu tidak penting. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Balas Taehyung setelah berjalan mendekat. Dia sekilas menatap Yoongi di sana. Sesuai dengan informasi yang Yewon berikan, jika keadaan suami dari Shin Ye-en ini cukup memprihatinkan. Apa operasinya berjalan lancar? Tanya Taehyung. Yan menjawab dengan anggukan pelan. Bagaimana keadaan suamimu sekarang? Masih seperti ini, aku masih menunggunya untuk siuman. Jawab Yen. Apa kau kemarin untuk membahas masalah uang yang telah kau berikan padaku? Aku sudah mengembalikan kelebihannya. Justru aku merasa heran, mengapa kau mengembalikannya? Tanya Taehyung. Karena aku hanya membutuhkan 150 juta won, tidak lebih. Balas gadis itu lirih. Jika aku menerima semua uangnya, itu artinya secara langsung aku telah mengakui tubuhku ini hanya seharga 250 juta won. Yang mana jika Yoongi Oppa mengetahui hal itu, dia pasti akan menjadi sangat terluka, karena kehormatanku adalah harga diri suamiku. Aku tidak pernah menghargai tubuhmu sebesar 250 juta won. Aku hanya sekedar ingin membantu, karena tampaknya kau sangat membutuhkan uang itu, sangkal Taehyung. Sekarang sudah tidak lagi. Yoongi Oppa sudah menjalani operasi, jadi aku bisa merasa sedikit tenang, balas Ye-en. Menurutku kau ini terlalu gegabah, tanggap Taehyung. Apa maksudmu berkata seperti itu? Kau tampaknya kurang mengenal siapa ayahmu ya? Taehyung balas bertanya. Dia sangat memiliki peluang untuk melakukan banyak hal gila yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya. Kedua pupil mata Yan bergetar gusar. Memang ada kemungkinan besar hal itu bisa saja terjadi. Apalagi terakhir kali bertemu dengan Jungwon, lelaki baru payah itu berkata jika ia mengharapkan Yoongi mati. Aku sudah memesan sebuah kamar rawat inap kelas VVIP di rumah sakit ini dengan penjagaan yang ketat, juga memastikan siapa saja dokter dan para perawat yang akan menangani suamimu. Selain nama-nama yang bersangkutan, mereka dilarang untuk masuk ke dalam tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Malam ini juga kita pindahkan suamimu ke sana. Tidak Taehyung. Kenapa? Tanya Ye-en yang saat ini tengah menatap Taehyung lekat-lekat. Kenapa kau bersikap seperti ini pada kami? Jika kau sudah mengenalku lebih dalam lagi, kau pasti akan tahu. Aku adalah sosok yang selalu memberikan bantuan pada orang lain secara tuntas. Jawab Taehyung. Lagi pula aku paling benci pada orang yang menentang hubungan dua orang yang saling mencintai dengan tulus. Tidak ada yang salah dari perasaan cintamu pada suamimu. Yang salah hanyalah pikiran rendahan ayahmu. Tiba-tiba rasa harum memenuhi benak Yen. Baru kali ini ada seseorang yang tidak ia kenal sebelumnya mendukungnya hingga seperti ini. Gadis itu secara refleks menerjang tubuh Taehyung dengan pelukan dan menangis di sana, tanpa mempedulikan ekspresi terkejut yang sudah Taehyung tunjukkan. Terima kasih karena sudah menjadi kekuatan bagiku yang saat ini tengah merasa sendirian dan tidak berdaya, ucap Yan di sela tangisannya. Aku akan terus mengingat apa yang sudah kau lakukan hari ini dan membalas semua kebaikanmu suatu hari nanti. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Untuk saat ini, fokus saja dulu terhadap kesembuhan suamimu.
Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, jangan pernah merasa ragu untuk datang menemuiku. Ucap Taehyung secara perlahan, turut membalas pelukan Yeon di sana.